Sembari kita belajar tentang konsep belajar itu sendiri, ada baiknya kita selingi dengan keterampilan belajar praktis. Salah satunya mengetik. Mengetik yang saya maksud di sini adalah dengan menggunakan 10 jari. Saya mulai belajar mengetik menggunakan 10 jari itu kira-kira 6 bulan yang lalu, pas libur semester bulan Juli atau Agustus 2020. But it doesn't matter, yang terpenting sekarang saya akan bagikan beberapa tips mengetik menggunakan 10 jari. Yang pertama, menonton tutorial. Ini merupakan cara yang paling praktis yang bisa kita lakukan untuk belajar mengetik menggunakan 10 jari. Minimal kita mengetahui cara meletakkan jari-jari kita di huruf-huruf keyboard. Misalnya pada telunjuk kiri dan kanan masing-masing pada huruf F dan J. Sebenarnya semua keyboard memiliki tanda khusus pada huruf F dan J berupa benjolan kecil untuk melatih jari kita mengetahui letak tempat yang benar tanpa harus melihat keyboard. Sedangkan jari-jari lainnya bisa diletakkan di samping jari telunjuk kita. Lebih lengkapnya teman-teman lebih baik menonton tutorial. Video ini cuma trigger supaya bisa memancing teman-teman untuk berlatih menggunakan 10 jari pada saat mengetik. Yang kedua, latihan menggunakan aplikasi. Kalau awal pertama-tama itu hari saya mendownload aplikasi seperti latihan untuk mengetik menggunakan 10 jari. Namun belakangan ternyata ada website, sebenarnya ini website lama ya, yang dengan gampangnya kita bisa berlatih menggunakan 10 jari untuk mengetik di situ. Salah satunya adalah 10fastfingers.com. Di sana kita bisa berlatih menggunakan kata-kata yang disusun secara acak lalu kita ketikkan di laptop atau PC atau apapun yang kita punya. Dan belakangan saya baru tahu ternyata di aplikasi ini ada tersedia bahasa Indonesia. Mari kita coba menggunakan aplikasi 10fastfingers.com. Yap, rekor ini sebenarnya rekor sih. Saya baru pertama kali 49 kata per menit. Sebelumnya 48 dan ke bawah. Apa kalau teman-teman bisa lebih cepat, lebih bagus. Yang ketiga, menggunakan shortcut pada keyboard. Kadang-kadang itu kalau misalkan kita mengetik lalu ada beberapa kata yang salah hurufnya, kita sering sekali menggunakan tombol backspace. Untuk alasan apapun, entahlah, tombol backspace sering sekali kita tekan kalau sudah salah. Tetapi sebenarnya itu kurang efektif. Yang paling efektif itu adalah kita menggunakan satu kali saja backspace dengan menggunakan shortcut Ctrl plus backspace pada Windows. Kalau misalkan pada MacBook itu Option plus backspace. Dengan menggunakan satu shortcut ini kita langsung menghapus satu kata. Dengan begini kita melatih jari kita untuk sebaik mungkin benar pada kata yang sering sekali salah itu, sehingga di kemudian hari kata yang sama tidak akan salah lagi. Selain tombol shortcut Ctrl plus backspace, ada juga tombol home and page up, page down. Itu sangat baik sekali untuk memindahkan kursor tanpa harus menggunakan mouse yang sering sekali kita gunakan, sehingga tangan kita tidak terlalu capek harus bolak-balik antara keyboard dan mouse. Tinggal menggunakan tombol home untuk kembali ke baris pertama pada baris yang ada letak kursornya, tombol N untuk ke akhir baris sesuai baris di mana kursor itu berada. Sedangkan untuk tombol page up sendiri untuk mengembalikan kursor ke awal paragraf atau awal halaman. Sedangkan page down itu ke akhir halaman. Selain itu ada baiknya kita mematikan touchpad karena sering sekali tangan kita menyentuh touchpad yang menyebabkan kursor berpindah ke tempat lain sehingga yang kita ketik tidak pada tempatnya. Biasanya saya menggunakan tombol Fn untuk mematikannya atau tombol apapun di laptop teman-teman yang berfungsi untuk menonaktifkan touchpad. Tips yang terakhir yakni mengetik tanpa melihat. Ya, sebenarnya ini untuk melatih jari-jari kita saja tanpa harus kita perhatikan apa yang kita ketik. Mata kita bisa kita tempatkan ke monitor untuk memantau apakah kata yang kita ketik benar atau tidak. Selain itu ya supaya sosokan aja gitu kayak pro. Oke, itu saja tips mengetik menggunakan 10 jari. Semoga teman-teman terpancing untuk belajar mengetik 10 jari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saya rasa keterampilan mengetik itu sangat diperlukan
Belum lagi dengan tugas-tugas yang begitu banyak dan jadwal kuliah yang kadang-kadang bisa sangat padat. Oke, selamat belajar.